Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah perencanaan dan evaluasi program komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perencanaan khalayak. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum ujian tengah semester yang akan kita ikuti. Oke, jadi kita masuk ke bagian ini lagi, unsur-unsur komunikasi, ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sumber, pesan, media, dan sekarang kita membahas penerima atau khalayak. Jadi walaupun dibahas terakhir, sebenarnya perencanaan khalayak ini adalah sesuatu yang penting yang harusnya sudah kita rencanakan dari awal, ya. Jadi bahkan sebelum kita membahas tentang pesan atau media, seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa dalam perencanaan pesan dan perencanaan media, yang harus diketahui pertama itu khalayak. Jadi sebenarnya khalayak ini ya yang harus kita tentukan pertama kali. Ya, walaupun dalam proses komunikasi linear seperti ini, tapi di awal kita harus menentukan khalayaknya dulu. Ya, jadi khalayak ini bisa kita definisikan ya sebagai audiens. Secara sederhananya adalah kumpulan pembaca, pendengar, penonton atau pemirsa. Secara konseptual yang dimaksud dengan khalayak adalah khalayak massa atau mass audience. Ya, jadi ini menurut Rockwell ya ciri-cirinya itu memiliki anggota dalam sejumlah besar orang yang tersebar luas, lalu mereka heterogen dari segi lapisan sosial dan demografisnya, tidak saling mengenal satu sama lain, kurang memiliki kesadaran dan identitas diri, mudah berubah komposisi dan wilayahnya, serta mudah disetir pihak lain untuk melakukan suatu tindakan. Jadi khalayak atau massa ini dibedakan dengan misalnya grup ya atau kelompok publik maupun crowd atau kerumunan ya. Jadi itu 4 tipologi masyarakat menurut sosiolog Blumer ya. Jadi dalam konteks komunikasi ya kita mendefinisikannya sebagai khalayak atau massa atau audience. Nah, dalam kita melakukan perencanaan khalayak, kita harus mengetahui jenis-jenis khalayak. Ya, bisa dibedakan berdasarkan bentuk atau formatnya, berdasarkan asal pesannya, berdasarkan fungsi pesannya, berdasarkan keaktifan dan kepasifan menerima pesan, berdasarkan aktivitas menerima pesan, berdasarkan hasil kampanye atau kemampuan penerimaannya, dan berdasarkan segmentasi. Nah, jadi berdasarkan bentuk atau formatnya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah publik, ya, lalu kelompok kepuasan, ya, lalu kelompok penggemar atau budaya cita rasa, dan khalayak saluran atau medium. Ya, jadi kalau publik itu ada bisa dibedakan berdasarkan karakteristik sosialnya, ya, misalnya berdasarkan tempat, kelas sosial, ya, lalu budaya dan sebagainya. Jadi cara mengidentifikasinya, jadi ada kesamaan sikap berdasarkan satu atau lebih nilai sosial atau terhadap suatu objek. Sedangkan kelompok kepuasan ini terbentuk atas sejumlah tujuan atau kebutuhan individu yang relatif independen dari pengaruh media. Ya, jadi maksudnya mereka mengakses media hanya karena itu media mana yang memberikan kepuasan bagi mereka. Ya, jadi memiliki kemandirian sosial. Jadi maksudnya tidak mudah disetir karena mereka hanya berdasarkan apa yang memiliki kepuasan. Ya, ini dalam teori uses and gratifications ya. Lalu kelompok penggemar atau budaya cita rasa, jadi dia memiliki ketertarikan secara khusus kepada pengarang atau isi tertentu atau sutradara tertentu ya, karena misalnya karena setiap sumber ya, misalnya itu pengarang atau itu sutradara film ya atau komunikator tertentu pasti memiliki ciri khas
dalam dia menyampaikan pesannya. Dan ciri khas itu yang disukai oleh khalayak. Jadi mereka punya base-nya sendiri, ya. Jadi ada warna yang dimiliki si tokoh atau isi sebuah produk komunikasinya. Lalu khalayak atau saluran atau medium yang ini dibedakan berdasarkan medianya, ya. Jadi misalkan ada orang yang ya dia sukanya baca informasi melalui koran aja, ada yang melalui radio aja, melalui TV aja, ya. Lalu berdasarkan asal pesan itu ada yang didefinisikan oleh pengirim pesan. Ya, jadi misalnya kita sebagai perencana komunikasi, kita akan mendefinisikan khalayak kita sendiri. Ya, jadi siapa target sasaran kita? Berarti ini yang didefinisikan oleh pengirim. Lalu yang didefinisikan oleh khalayak sendiri. Ya, misalnya yang bertindak sebagai fans, dia menyatakan dirinya adalah fans seseorang atau kelompok tertentu, ya, atau berdasarkan media yang digunakan. Ya, misalnya khalayak pembaca, khalayak pendengar, atau khalayak pemirsa untuk menonton televisi. Lalu berdasarkan fungsi pesan, ya, khalayak sebagai pasar, jadi khalayak ini sebagai kelompok konsumen aktual dan potensial yang telah diketahui status sosial ekonominya. Lalu khalayak sebagai partner dialog, ya, jadi di sini mereka punya kontrol yang lebih tinggi terhadap informasi yang akan mereka terima, ya, karena penciptaan pesan dan saluran berdasarkan konsultasi dengan khalayak. Atau khalayak sebagai klien, di mana khalayak ini pengguna jasa yang diberikan oleh media, ya, misalnya pemerintah, ya, atau organisasi tertentu, atau khalayak sebagai komunikator atau pengirim pesan. Misalnya ada yang pemuka pendapat atau opinion leader, ya, dia juga khalayak kita, tetapi dia juga bertindak sebagai pengirim pesan karena dia akan menyampaikan pesan kita ke masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan keaktifan dan kepasifan menerima pesan, ya, jadi ada yang pasif, yang menerima begitu saja pesan yang disampaikan oleh media, ada yang sebagai pencipta pesan, jadi dia mampu mengartikan pesan, jadi melakukan sense making sesuai dengan tempat dan waktu di mana mereka berada. Jadi biasanya ini yang disebut dengan opinion leader, karena informasi yang mereka terima itu nanti akan mereka olah lagi. Ya, pada saat mereka menyampaikan pesan ke anggota kelompoknya atau khalayak yang lebih luas, tentunya tidak identik dengan apa yang dia terima, dengan apa yang disampaikan oleh sumber. Jadi bisa jadi bahasanya mungkin disederhanakan, ya, bahasanya disesuaikan dengan anggota kelompoknya, ya, sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat secara umum. Lalu khalayak emansipatoris. Jadi di sini tujuannya adalah memantik kesadaran kritis, ya. Jadi biasanya mereka adalah kelompok kritis seperti aktivis, anggota LSM, atau wartawan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan aktivitasnya dalam menerima pesan, ya. Apakah dia sebagai penggarap informasi atau dia sebagai pemecah masalah atau problem solver, ya, atau mereka sebagai penengah. Ya, jadi ini yang biasanya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, ya, yang nomor 1, 2, 3. Yang berikutnya sebagai pencari pembelaan, ya, atau sebagai anggota kelompok, atau sebagai kelompok itu sendiri atau stakeholder, sebagai selera, ya, jadi hanya berdasarkan kepuasan, atau sebagai medium. Yang berikutnya adalah berdasarkan hasil kampanye. Berdasarkan hasil kampanye atau berdasarkan kemampuan penerimaan, ya. Jadi ini berdasarkan teori difusi inovasi Rogers, apakah dia sebagai inovator, ya, yang aktif menerima
semua ide baru, semua inovasi atau informasi baru diterima sama dia, atau dia sebagai teladan atau penerima diri, penerima dini yang disebut dengan opinion leader. Ya, jadi dia menerima ide baru setelah mempertimbangkannya, melakukan sense making tadi, dan dia memiliki kedudukan sosial penting sehingga bisa mempengaruhi banyak anggota di masyarakatnya, ya di tengah sistem sosialnya. Lalu pengikut dini yang penuh kehati-hatian, ya ini biasanya apa yang disebut early majority, ya. Jadi mereka menerima ide baru secara hati-hati, ya, tapi mereka kedudukan sosialnya itu tidak terlalu penting. Lalu pengikut akhir, ya, yang mereka ragu-ragu, ya, jadi mereka hanya mau menerima kalau udah melihat banyak orang sudah menggunakan, ya, jadi banyak pertimbangannya, ya, dan biasanya ini adalah orang kebanyakan, ya. Lalu psikolog atau laggard, ya, yang terakhir menerima inovasi karena dia terasing atau karena memang dia tidak mau, ya, berkaitan dengan values dan beliefs-nya atau tradisi yang dianutnya. Berdasarkan segmentasi, ya, misalnya berdasarkan demografis, kepercayaan, sikap, perilaku, kemudahan akses, sumber, ya, media yang digunakan, dan sebagainya. Jadi dalam kita melakukan perencanaan halayak, ya, di awal kita melakukan analisis halayak. Ya, jadi ini bisa sejalan, ya. Jadi kita analisis manusianya dulu, ya, sebelum tadi kita merencanakan saluran dan pesan dan salurannya, kita analisis sumber dan halayaknya, ya, karena mereka adalah kedua ini adalah kunci-kuncinya, ya. Jadi dalam melakukan analisis halayak, kita bisa melakukan analisis geografis berdasarkan lokasi, ya, analisis demografis yang berkaitan dengan pertanyaan sensus seperti usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lain-lain, ya, analisis psikografis, ya, ini juga penting. Jadi analisis psikografis ini kerap kali yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana penerimaan pesan, karena kita menganalisis apa sih bagaimana psikologi audiens, ya. Jadi apa yang mereka anggap penting, ya, nilai-nilai apa, kepercayaan apa, bagaimana gaya hidupnya, dan juga sosiografis ini juga penting. Sosiografis terdiri dari stereotipe, kekuasaan atau pengaruh pada kelompoknya, bagaimana posisinya di masyarakat atau di kelompoknya, ya, bagaimana reputasinya, keanggotaan, dan peran dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi karena ini kedua ini tidak selalu jelas atau gamblang terlihat. Jadi kita harus melakukan riset primer, ya, untuk mengetahui analisis sosiografis dan psikografisnya. Ya, jadi untuk menentukan siapa yang memiliki kuasa, karena belum tentu yang mempunyai jabatan dialah yang berkuasa. Ya, belum tentu yang secara resmi atau official memiliki jabatan atau kuasa, belum tentu dia yang berperan dalam membuat keputusan. Ya, bisa jadi ada orang lain di belakangnya yang lebih berperan dalam membuat keputusan. Ya, kayak misalnya kalau dalam konsep marketing itu ada yang namanya neg factor. Jadi apa yang membuat keputusan dalam keluarga belum tentu dipengaruhi oleh kepala keluarga misalnya, atau orang yang memiliki otoritas, tapi mungkin anak-anak juga berpengaruh. Ya, neg itu kan mengganggu, ya. Jadi maksudnya anak-anak berpengaruh dalam misalnya pembuatan keputusan pembelian, ya, dalam konsep marketing. Ya, itu yang disebut dengan neg factor. Ternyata yang berpengaruh anak-anak, ya, bukan si kepala keluarga atau ibunya yang dia pergi ke tokonya, seperti itu. Lalu berdasarkan prioritasnya itu ada halayak primer, ya, halayak sekunder, dan halayak marginal, dan ada halayak pendukung, ya, oposisi, dan tidak bersikap. Jadi kalau kita melakukan segmentasi seperti ini,
ini akan menentukan strategi komunikasi mana yang akan kita gunakan. Ya, misalkan berdasarkan keterlibatannya untuk yang laten, sadar, aktif, apatis, atau menurut Halahan itu inaktif, sadar, aktif, atau tertarik. Ya, jadi bisa kita lihat ya misalnya kita mentarget publik yang aware. Ya, ini berarti apa namanya? Strateginya adalah kita membuat alliance, ya, membangun hubungan, ya, atau karena mereka sudah aware, apakah mereka mau untuk kita apa namanya melakukan media advokasi atau lobbying, jadi education based strategy. Sedangkan untuk halayak yang aktif, ya, jadi mereka peduli ya atas isu-isu kita. Jadi kalau yang pertama cukup dalam konteks sadar ya, tahu ya, dan ini mulai peduli ya, kita melakukan negosiasi ya, melakukan negosiasi ya, lalu kalau misalnya dia sudah aroused, sudah peduli dan ingin melakukan sesuatu ya, berarti kita menggunakan intervensi ya untuk terjadinya perubahan perilaku tadi ya dengan outreach ya yang berbasis intervensi. Lalu kalau misalnya mereka inaktif ya berarti mereka nggak tahu atau nggak sadar ya itu kita melakukan prevention based strategy ya. Jadi bagaimana supaya apa namanya mereka bisa aware ya. Jadi berdasarkan keterlibatan itu kita bisa merancang strategi komunikasi mana yang tepat ya berdasarkan keterlibatan mereka terhadap isu ataupun organisasi. Ya, jadi misalkan dibedakan antara mereka yang memang sudah mengetahui tentang isu tersebut sama yang belum mengetahui tentang isu tersebut. Ya, kalau sudah mengetahui apakah mereka cukup oh ya tahu atau mereka memang peduli atau mereka memang benar-benar ingin melakukan sesuatu. Ya, jadi tentunya strategi yang digunakan akan berbeda. Nah, untuk mengetahui tadi, misalkan ini publiknya masuk kemana nih, apakah mereka aware atau mereka aktif, ya, dan bagaimana values yang mereka pegang, ya, bagaimana tadi sosiografisnya, ya kita perlu melakukan analisis halayak. Bisa dilakukan dengan riset primer maupun riset sekunder. Ya, riset primer ini untuk mengidentifikasi sosiopsikologis halayak ya jadi tadi untuk mengetahui apa sikap ya bagaimana mereka bersikap bagaimana pengetahuan mereka tentang isu ini keterlibatan seberapa jauh mereka peduli dan sebagainya ya itu karena akan menentukan pesan-pesan yang akan kita sampaikan ya tentunya ya jadi kayak misalnya sekarang mulai beredar banyak misalkan survei ada survei tentang apa sikap masyarakat terhadap COVID-19 ya tujuannya nanti untuk membuat apa pesan-pesan ya untuk kampanye tentang COVID-19. Jadi itu termasuk ke dalam riset primer tadi ya. Jadi bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Kuantitatif misalnya melalui survei ya, kualitatif melalui fenomenologi. Jadi misalnya dilihat dalam setting aktualnya bagaimana masyarakat itu bersikap ya. Jadi ini sama tahapannya seperti dalam sebuah riset akademis sebenarnya ya. Jadi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lalu riset sekunder ya ini biasanya untuk mendapatkan data demografis ya. Data demografis karena bisa kita dapatkan di lembaga-lembaga yang memang mereka berkompeten untuk melakukan survei-survei demografis ya seperti di BPS ya lalu di Litbang Media ya di biro-biro iklan lembaga riset pemasaran ya di lembaga-lembaga lain misalnya pemerintah untuk misalnya kalau mau punya kampanye tentang kesehatan ya itu ada SDKI ya survei
demografis kesehatan Indonesia, yaitu data-data kesehatan lengkap di situ ya, kesehatan ibu, kesehatan anak, ya, kesehatan masyarakat dan sebagainya ya. Nah itu jadi bisa kita lihat atau di pemerintah secara umum kayak misalkan sekarang data COVID-19 semuanya udah satu pintu ya di Kemenkes bisa kita akses di situ ya. Nah, jadi intinya adalah dalam kita melakukan perencanaan halayak, ya, yang penting adalah kita melakukan riset, ya. Jadi riset, tapi hasilnya itu untuk mengetahui apa yang bisa kita ubah, ya, bagaimana cara mengubahnya. Ya, jadi kita melakukan riset untuk mengenal publik dan mengenal hubungan mereka dengan masalah atau tujuan kita, ya, tujuan kampanye kita, isu-isu yang ingin kita sampaikan ke mereka. Dan juga mengenal dengan siapa mereka terhubung dan siapa yang mempengaruhi mereka. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana pesan kita sampai ke mereka. Ya, lalu mengenal sumber informasi pribadi maupun impersonal ya yang mereka akses atau yang mereka anggap bernilai. Dan mengenal bagaimana kita bisa mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka merasakan, dan cara mereka melakukan. So, we know how to change the way they think, the way they feel, and the way they do. Oke, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.